Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal winter grade. Bahasan winter grade ini merasa apa ya? Kok banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Dan apa ya? Yang selama ini beredar kok rasanya kayak nggak pas gitu. Salah satunya ya penjelasannya si Pun soal oli 20W50 yang W winter grade itu. W itu dibilang suhunya. Nah, oli mineral umumnya adalah kadarnya di sini. Ini 20 W. 20 W itu adalah winter ya. Winter itu suhu. Jadi pada titik suhu dingin 20 derajat ke bawah, ini oli akan membeku. Olinya nggak kuat. Ya nggak pas ya. Kalau dibilang suhu plus nggak pas, dibilang suhu minus juga makin nggak pas. Karena angkanya makin kecil, menunjukkan angkanya itu makin bisa lebih encer pada suhu minus. Oli sendiri itu yang paling baik bisa tetap cair di suhu minus 60 berapa gitu loh, 67 mungkin ya. Jadi bisa sangat rendah sekali, bisa sangat minus suhu suhu sekitar gitu. Jadi suhu minus 60 itu masih bisa mengalir. Itu hanya pada oli grup 4, oli sintetik grup 4 yang namanya PaO. Oli-oli lain kemampuannya jauh di bawahnya. Oli grup 3 atau oli grup 2 yang dulu termasuk mineral dan sekarang termasuk sintetik. Jadi oli sintetik grup 2 atau grup 3 yang namanya hydrotreated atau hydrocrack. Itu titik leburnya, titik alirnya di suhu sekitar 30-an. Minus 33, minus ya 30, 25 gitu ya. Jadi suhu rendah. Nah, suhu seperti itu ya tentu jauh di bawah minus 60 derajat. Terus ada juga yang grup 1. Kalau grup 1 itu ada yang minus 8, minus 9, minus 15 gitu ya. Itu grup 1. Oli di pasaran yang sampai sekarang masih dijual, yang titik tuangnya termasuk tinggi, contohnya adalah oli mesran. Oli mesran SAE40, oli mesran B40, oli mesran super, ada Meditran S SAE40 itu ya. Itu contoh-contohnya. Ada juga oli samping kan, lupa penulis. Jadi realitanya seperti itu. Oli yang kelasnya paling rendah itu masih cukup tinggi angkanya. Jadi nggak ada oli yang beku di suhu 10 derajat. Karena yang paling dalam tanda kutip jelek sekalipun itu minus 9 derajat lah kalau kita lihat spesifikasi. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa mengacu ke angka itu sebagai indikator suhu. Walau itu suhunya Kelvin, walau itu suhunya apa, nggak bisa pakai acuan angka itu. Karena ya enggak. Angka Kelvin malah angkanya gede toh ya, bukan malah kecil. Entah apa ya yang jadi acuan dari API ketika mengeluarkan
angka SAE 40, 50 gitu ya, atau 20W50, 10W50. Angkanya nggak jelas karena angka ini relatif ya. Jadi misalnya ya 10W30, terus ada kemudian 10W40, kemudian ada 10W50. Nah, angka depan ini nggak mengacu ke angka yang sebenarnya gitu loh. 10W-nya 30 itu beda dari 10W-nya 40, beda dari 10W-nya 50. Angka kekentalan itu bukan dari yang 20W50, SAE 30 itu ya. Yang bikin orang bingung itu ya. Dipikir angka 50 yang ada di 20W50 itu adalah angka kekentalan. 20W-nya juga dianggap angka kekentalan. 10-nya dianggap angka kekentalan. Bukan ya. Angka kekentalan bukan itu. Angka kekentalan oli itu satuannya adalah CST, centi-stok. Centi-stok ya. Angka kekentalan itu standarnya CST atau mm square, milimeter kuadrat. Angka CST itu menunjukkan angka kekentalan kinematic viscosity ya. Kinematic viscosity itu ya kekentalan kinematic bahasa Indonesia nih kok. Tapi yang jelas angka kekentalan itu satuannya CST. Bukan dari grade-nya, dari SAE 20W50, SAE berapa gitu ya, bukan. SAE itu adalah indikator grupnya, kisaran kekentalannya. Harusnya jangan pakai angka gitu, harusnya mestinya pakai SAE grup A, grup B, grup C gitu, harusnya seperti itu ya menurut penulis. Karena yang lebih tepat ya itu kekentalan pakai penggolongan seperti itu. Kalau misalnya nggak percaya, bisa dilihat ke standar kekentalan untuk oli transmisi. Jadi orang itu sering salah ya ngomong bahwa oli transmisi itu jauh lebih kental karena SAE-nya saja 90. Nah, ini yang bikin orang bingung juga. Karena SAE 90 itu mengacu ke grup 90 ya untuk oli transmisi. Yang kalau dikonversikan ke SAE-nya oli mesin itu ketemunya malah setara ya antara oli 20W50 dan SAE 90. Angkanya padahal beda besar, yang satunya 90, satunya 20W50. Tapi kalau kita lihat angka kekentalan kinematiknya sama persis. SAE 80W90 ternyata ya sama dengan yang SAE 40-nya oli mesin. Perhatikan bahwa standarnya itu beda ya. Yang untuk oli mesin itu J300, untuk oli transmisi J306 atau berapa lah lupa. 305 bola. Tapi standar yang berbeda ini mengacu ke penggolongan pengkategorian yang berbeda. Yang harus diperhatikan itu adalah dari sisi kekentalan itu. Oli itu makin panas makin encer. Angka 50 itu mengacu pada tingkat keenceran tertentu di suhu 100 derajat. Yang 20W-nya itu sepertinya adalah
relatif ya, seberapa kental olinya ketika di suhu dingin. Angkanya ada yang 20, 10, 5, 0, dan 0 itu yang paling kecil. Selama ini penulis nggak pernah nemu yang minus ya. Contohnya ada standar baru 0W16 ya tetap 0 depannya. Standar baru 0W8 ya tetap 0 depannya. Misalnya nanti ada standar baru ya 0W4 ya, itu ya tetap 0 depannya, nggak sampai minus. Karena yang depan itu bukan suhu, tapi kisaran. Ya jadi itu aja lah ya. Jadi jangan sampai salah. Winter grade itu ya cuma kisaran saja, dan itu ya kadang nggak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena oli kita nggak terstandarisasi. Mungkin dari pabrikannya ngomong 10W40, tapi apakah 10W40 beneran itu belum tentu, karena ya itu tergantung males atau tidaknya pabrikan mengendalikan kualitas. Karena kalau dari bahan olinya sendiri, walau misalnya yang dari sumbernya ngomong, oh kita ini pakai ISO VG berapa gitu ya, jadi standar kekentalan oli itu kalau untuk industri pakai ISO, sementara kalau untuk otomotif kalau sudah produk jadi pakai SAE ya, pakai ISO misalnya piro 46 atau berapa lah gitu ya. Itu angkanya sebenarnya bervariasi karena itu merupakan kisaran antara sekian sampai sekian gitu ya. Kalau yang pabriknya itu males ya, nggak pernah merubah-rubah resep, jadi campurannya sekian terus gitu ya, yang terjadi adalah produk akhirnya kekentalan produk yang diterima konsumen itu ya bakal beda-beda juga. Namanya produksi kan selalu ada variasi ya. Yang penting adalah apakah pabrik tersebut menganggap variasi itu normal atau sudah kelas KW. Tapi kalau dianggap normal, variasinya kisarannya besar ya, jadinya bisa aja oli yang sampai di konsumen itu lebih kental atau lebih encer dari yang seharusnya. Dan ini juga belum memperhitungkan kalau misalnya kekentalannya ternyata beda ya. Kalau ternyata kekentalannya saat dipakai jalan itu jauh lebih encer daripada ketika motornya diem, motornya parkir. Itu bisa terjadi karena ya ada namanya aditif viscosity index improver yang efek sampingnya adalah membuat oli jadi jauh lebih encer daripada kondisi normalnya. Jadi oli yang sudah ditambahi penambah viscosity index itu olinya cepat sekali encer, cepat sekali kekentalannya turun drastis ketika motornya sedang dipakai. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kekentalan saat diem bisa beda dari kekentalan saat motor jalan. Itu beda oli, beda kemampuannya. Jadi ya repot itu ya. Ini yang bikin repot. Sebenarnya ada sih standarnya untuk kekentalan pada saat kendaraan sedang dipakai. Namanya adalah HTHS. Tapi jarang sekali HTHS ini dicantumkan. Yang biasanya dicantumkan ya cuma kinematic viscosity, suhu 100, suhu 40, wes itu dong. Ya wes lah itu aja. Jadi jangan salah lagi ya. Angka itu adalah angka kisaran kekentalan. Jadi ada 20W50 yang lebih kental, ada 20W50 yang lebih encer. Dan karena kita di Indonesia bisa terjadi 20W50 tapi kekentalan setara 10W40 merek lain.
atau 10W40, kekentalannya ternyata lebih kental dari 20W50. Itu khas Indonesia. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.